Dan untuk memperbarui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Harlianto, Koordinator Penerangan KBRI Yangon. Selamat malam, Pak Harlianto. Selamat malam, Mbak Nisrina. Iya, selamat malam, Pak. Pak Harlianto, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi terkini di Myanmar malam hari ini? Apakah masih terjadi terkait dengan aktivitas gempa susulan hingga malam hari ini, Pak Harlianto? Alhamdulillah hingga saat ini tidak ada guncangan. Yang kami khawatirkan memang ada pemberitahuan dari otoritas tempat dalam waktu 6 jam ke depan dari jam 1 tadi siang, diminta ke seluruh masyarakat yang ada di Myanmar untuk berhati-hati dan mungkin mengantisipasi, menghindari atau mencari tempat-tempat apabila terjadi gempa susulan. Kami alhamdulillah sampai saat ini, Mbak Nisrina, kami tidak merasakan gempa di Yangon saat ini. Baik, hingga malam hari ini artinya tidak ada gempa susulan begitu. Dan informasi sebelumnya bahwa ada sebanyak 237 WNI yang berada di Myanmar. Ini bagaimana kondisinya, Pak Harlianto? Apakah ada informasi terkait dengan WNI yang menjadi korban dalam bencana ini? Alhamdulillah tidak ada yang menjadi korban. Kami terus memantau ke seluruh masyarakat yang ada di Myanmar. Kemudian kami juga menggunakan WA Group sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat yang ada di Myanmar, terutama di daerah-daerah yang terdampak seperti di Mandalay. Kami juga sudah menghubungi mereka. Alhamdulillah mereka dalam keadaan baik dan sehat. Oke, baik. Artinya tidak ada WNI yang terdampak menjadi korban dalam bencana gempa yang terjadi di Myanmar. Dan Anda menyampaikan bahwa tadi salah satu lokasi yang paling parah terdampaknya ini Mandalay, dan juga informasinya sudah ada 6 lokasi di Myanmar yang telah ditetapkan sebagai status darurat begitu. Dan ini informasinya bagaimana kemudian dampak kerusakan akibat gempa yang terjadi di Myanmar, Pak? Dampak terutama untuk di 6 area yang terdampak di Sagaing, Mandalay, Magwe, San East, Napido, dan Bago cukup serius. Seperti di Mandalay, airport saat ini ditutup, termasuk juga airport di Napido karena memang bangunan di dalam juga mengalami kehancuran, kemudian runway juga mengalami kerusakan, jadi tidak digunakan. Kemungkinan memerlukan waktu 3 bulan ke depan untuk perbaikannya. Sementara gedung-gedung yang berusia tua sangat sekali terdampak karena memang guncangan yang cukup besar sebesar 7,7 skala Richter yang relatif cukup lama, dan kami merasakan sekali di Yangon siang tadi. Jadi kami bisa bayangkan lebih terasa sekali pada saat mungkin di lokasi yang terdampak seperti di Sagaing, Mandalay, dan sekitarnya. Di Bago juga ada beberapa tempat, juga ada beberapa masyarakat lokal yang menjadi korban reruntuhan dari bangunan pagoda yang memang sudah berusia tua. Jadi cukup serius, dan kami terus memantau perkembangan ini dan terus berkoordinasi dengan otoritas tempat di Myanmar. Oke, artinya memang sangat serius ya Pak dampak yang ditimbulkan akibat gempa 7,7 skala Richter yang terjadi di Myanmar hari ini. Lantas juga informasinya, ini kami ingin konfirmasi bahwasannya informasi ada 20 warga yang tewas di Myanmar serta 3 yang tewas di Bangkok. Apakah ini betul seperti itu informasinya? Itu informasi yang saat ini masih kami terima. Tentunya kami juga menunggu konfirmasi lebih lanjut, dan kami terus memantau perkembangan itu yang tentunya juga terutama kami memantau secara khusus untuk kondisi keamanan dari WNI yang ada di Myanmar. Baik, apakah nantinya pihak KBRI sendiri akan jemput bola untuk ke rumah sakit untuk mengunjungi atau melihat bagaimana kondisi warga yang terdampak di sana? Ya, tentunya juga kami akan memberikan fokus kepada memang mudah-mudahan tidak terjadi, tidak ada WNI yang menjadi korban. Ya. Tentunya kami juga saat ini masih berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri yang tentunya juga pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus kepada pemerintah Myanmar. Ada kemungkinan apa yang bisa dibantu oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi bencana yang boleh dikatakan
dari pemerintah Myanmar sudah menyatakan status darurat bencana saat ini. Baik, Pak Harlianto selain juga berkoordinasi dengan pihak Kemenlu, apakah juga koordinasi dengan pihak KBRI di Bangkok? Mengingat ini juga dampaknya dirasakan hingga ke Bangkok, dan bagaimana kemudian WNI di Bangkok, informasi yang Anda ketahui sejauh ini? Ya, kami terus melakukan koordinasi dengan rekan-rekan kami di KBRI Bangkok, yang tentunya Bangkok juga mengalami kerusakan yang cukup parah, yang tentunya juga kami akan lakukan hal-hal yang bisa kami lakukan untuk membantu baik yang ada WNI yang berada di Myanmar maupun yang ada di Bangkok, tentunya pada batas-batas apa yang kami dapat lakukan melalui koordinasi dengan otoritas tempat di Myanmar. Lantas adakah posko ataupun juga hotline center bagi WNI yang membutuhkan selama di Myanmar selama masa tanggap atau status darurat ini, Pak? Ya, tentu. Kami sudah ada, kita mempunyai hotline KBRI Yangon di 0095 9503 7055. Saya ulangi, 0095 9503 7055. Kami persilakan sekiranya ada keluarga yang ada di Indonesia ingin mengetahui lebih lanjut dapat menghubungi hotline KBRI Yangon. Baik, itu tadi hotline center di 0095 9503 7055 yang bisa digunakan oleh keluarga yang saat ini WNI yang ada di Myanmar jika ingin menghubungi keluarga ataupun juga yang membutuhkan bantuan, begitu ya Pak. Lantas sejauh ini adakah WNI yang dikabarkan tidak dapat dihubungi atau hilang kontak, Pak Harlianto? So far ini barusan saja kami menghubungi ada 7 siswa biarawati yang sedang mengikuti kuliah di Universitas Buddha Yangon. Alhamdulillah mereka semuanya dalam kondisi baik. Kami terus memantau teman-teman yang terdata di kami, dan tentunya juga kami juga terbuka menerima laporan dan sebagainya yang kami segera akan tindak lanjuti. Baik, dan terakhir Pak Harlianto, sedikit singkat saja himbauan kemudian untuk para WNI di Myanmar dan juga Bangkok sejauh ini seperti apa? Ya, kami sudah menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat yang ada di Myanmar untuk berhati-hati, karena memang ada perkembangan ke depan, kemungkinan terjadi gempa susulan-susulan, untuk tidak berada di tempat-tempat yang terlalu riskan, terutama di wilayah terdampak. Dan kami juga menghimbau pada saat jika terjadi guncangan dan sebagainya meminta untuk keluar dari gedung untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Baik, kita harapkan seluruh WNI yang saat ini berada di Myanmar maupun Bangkok berada dalam kondisi yang aman dan penanganan pasca bencana ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Harlianto, dan juga selamat malam, salam sehat selalu Pak. Terima kasih Mbak Nisrian, selamat malam.